Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikvina Rahma Ramdana dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3. Di sini saya akan memperagakan menjadi seorang presenter berita. Tugas mata kuliah Metodologi Pengembangan Nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini. Dosen pengampu Ibu Nida Nur Aisyah MIP. Selamat menyaksikan. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi bersama saya Ikvina dalam berita viral kali ini. Baik pemirsa, berita viral kali ini ialah ledakan bom yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat siang 7 November 2025. Suasana ibadah sholat Jumat di Masjid Sekolah SMA Negeri 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara berubah menjadi momen yang sangat mencekam. Ketika terdengar ledakan besar, para jamaah yang sedang menunaikan ibadah sholat Jumat seketika berlarian meninggalkan tempat ibadah yang terdiri dari siswa, guru, dan masyarakat sekitar. Berdasarkan keterangan kepolisian dan saksi, menurut laporan ada 2 ledakan yang terjadi, yakni satu di dalam masjid dan satu lagi di area luar masjid sekolah. Tim kepolisian termasuk penjinak bom dan lab for Mabes Polri dikenakan untuk olah TKP. Menurut laporan kepolisian, 24 orang mengalami luka-luka dalam ledakan ini. Sebagian besar adalah siswa sekolah SMA Negeri 72 Jakarta. Luka korban bervariatif, dari luka bakar, cedera akibat pecahan kaca, hingga gangguan pendengaran. Beberapa korban dirawat di rumah sakit dengan kondisi yang memerlukan penanganan khusus. Terduga pelaku ialah seorang siswi berusia 17 tahun di sekolah tersebut. Kondisinya saat ini membaik dan sudah sadar saat menjalani pemeriksaan. Di lokasi ditemukan benda mirip senjata mainan, disebut slogan ekstrim yang berkaitan dengan terorisme berat, serta serbuk yang diduga sebagai bahan peledak bom. Penggeledahan rumah pelaku di Cilincing, Jakarta Utara dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti dan ditemukan serbuk yang diduga sebagai bahan peledak. Salah satu perhatiannya adalah terduga pelaku adalah korban perundungan di sekolah tersebut yang kemudian melakukan tindakan ekstrim sebagai bentuk balas dendam atau mungkin bunuh diri. Hal ini menimbulkan diskusi tentang kesehatan mental, pendidikan moral, perundungan, dan pentingnya sistem pengawasan di lingkungan sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengingatkan bahwa konten negatif di media sosial juga dapat mempercepat radikalisasi atau perilaku ekstrim di usia remaja. Oleh karena itu, pengawasan terhadap konten digital dan interaksi siswa antara teman sebaya perlu diperkuat. Ini mengingatkan kita tentang keamanan institusi sekolah, baik fisik maupun psikososial. Sekolah harus bekerja sama dengan orang tua, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan untuk memastikan lingkungan yang aman dan mendukung. Masyarakat dan lembaga pendidikan perlu mengevaluasi agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan tidak hanya dianggap sebagai peristiwa kriminal saja, tetapi sebagai gejala sosial yang membutuhkan pendekatan komprehensif, kebijakan, karakter pendidikan, kesehatan mental, dan pengawasan digital. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.